Wal qismu tsalis thahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairi. Ini bagian yang ketiga, yaitu air yang suci dan tidak mensucikan. Jadi airnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk menghilangkan najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci walaupun airnya suci. Wa huwal ma'ul musta'malu fi raf'i hadasin au izalati najasin illam yataghayyar wa lam yazid wasnuhu ba'dan fisalihi amma kana ba'da tibari ma yatasharrabuhul maksulu minal ma'. Bagian ini adalah air yang telah digunakan, air yang sudah pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau pernah digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi air yang sudah digunakan satu kali itu bila ukurannya kurang dari 2 kula, bila termasuk kategori air yang sedikit maka tidak bisa digunakan untuk kedua kalinya. Jadi air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis dan air itu sedikit, maka air tersebut suci tetapi tidak bisa mensucikan. Dengan catatan setelah digunakan menghilangkan najis, air itu tidak berubah. Jadi sifatnya tidak berubah. Sifat air adalah rasa, bau, dan warna. Kemudian setelah digunakan membersihkan najis dan air itu berpisah dengan benda najis yang dibersihkan, bobot air itu, berat air itu tidak bertambah. Jadi sebelum digunakan membersihkan najis dan setelah digunakan membersihkan najis, ini bobotnya tidak bertambah. Jadi kalau bobotnya bertambah, maka hukumnya tidak lagi suci tetapi najis ya, Jadi cara mengukurnya adalah dengan mempertimbangkan air yang diresap oleh benda yang disucikan. Jadi misalkan saya memiliki kain yang terkena najis, kemudian saya membasuhnya dengan air yang tujuannya tentunya untuk disucikan ya. Jadi air yang saya gunakan sebelum membasuh kain itu dan air yang terpisah dari kain itu setelah dibasuh, ini ukurannya tidak lebih berat daripada sebelumnya dengan mempertimbangkan air yang terserap di dalam kain. Wal mutaghayyiru. Yang kedua adalah air yang berubah. Jadi bagian yang ketiga ini dibagi menjadi dua lagi. Saya ulangi bahwa bagian yang ketiga adalah air suci yang tidak bisa digunakan bersuci. Air suci yang tidak bisa untuk mensucikan. Air suci yang tidak bisa untuk mensucikan ini ada dua. Yang pertama adalah tadi, yaitu air yang sudah pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Yang kedua adalah air yang berubah ya. Air yang berubah sifatnya, tetapi yang merubahnya adalah benda suci. Wa min hadzal qismi al-ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi. Yaitu termasuk dari bagian ini adalah air yang salah satu sifatnya berubah, bima bisyai'in khalatahu minat thahirat. Perubahan itu dikarenakan adanya percampuran benda suci. Taghayyuran yamna'u itlaqas milma'i alaihi. Yang perubahan itu bisa merubah nama air. Jadi bila ada air yang tercampur dengan benda suci sehingga namanya berubah, ini airnya tidak bisa digunakan bersuci. Contohnya yang paling mudah kopi ya. Jadi air yang semulanya bisa digunakan bersuci, setelah tercampur kopi, yang kita tahu kopi itu hukumnya juga suci, air itu tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Karena memang sudah berubah ya. Rasanya sudah berubah menjadi kopi, warnanya juga sudah berubah menjadi hitam. Jadi selama perubahan itu bisa merubah nama air, maka perubahan itu menjadikannya tidak bisa lagi mensucikan. Fa innahu thahirun ghairu tahurin. Jadi air yang demikian ini hukumnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Hisian kana taghayyuru au takdirian. Jadi air ini perubahannya bisa berupa perubahan yang bisa dibedakan dengan mata, perubahan yang bisa terlihat, bisa juga perubahan yang tidak bisa ditangkap dengan mata.
Perubahan yang tidak bisa ditangkap dengan mata contohnya adalah ka'anih talata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatih. Contohnya seperti air yang tercampur oleh benda yang sifatnya sama dengan air. Jadi antara air dan yang menyampuri ini sifatnya sama. Kama ilwardil munqati'atir raihah wal ma'il mustakmal. Contoh benda yang sama dengan air, yang sifatnya sama dengan air adalah air mawar yang baunya tidak lagi wangi. Jadi kita tahu bahwa air mawar ini adalah sifatnya sama dengan air ya. Yang membedakan adalah baunya. Kalau air warna wangi, kalau air tidak memiliki bau wangi. Jadi apabila ada air mawar yang baunya tidak lagi wangi dan menyampuri air, ini tentunya kita tidak bisa membedakan, kita tidak bisa mengetahui perubahan yang disebabkan oleh campuran itu. Atau air mustakmal ya, ada air yang suci mensucikan kemudian tercampur dengan air yang pernah digunakan bersuci. Itu juga tentunya tidak bisa dibedakan, tidak bisa diketahui apakah setelah perubahan sifatnya berubah atau tidak, apakah setelah percampuran sifatnya berubah atau tidak. Jadi ini namanya perubahan takdiri ya, perubahan takdiri. Fa'ilam yamna itlaqos mil ma'i alaihi bi angkana taghayyuruhu bi tahiri yasiran aw bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qaddara mukhalifan walam yughayyirhu fala yuslab tahuriyatahu. Jadi catatan untuk bagian ini adalah perubahan yang bisa hingga merubah nama air. Artinya mengecualikan perubahan yang tidak merubah nama air. Perubahan yang tidak merubah nama air adalah perubahan yang sedikit ya, perubahan yang sedikit. Jadi misalkan air yang tercampur kopi tetapi kopinya hanya sedikit, yang air itu masih dinamai air. Atau perubahan yang tidak terlihat oleh mata seperti air yang dicampur oleh benda yang sama dengan air sifatnya, namun setelah ada percobaan, setelah ada pengujian perubahan itu, air itu tidak berubah. Jadi untuk mengetahui perubahan air yang disebabkan oleh benda yang sifatnya sama dengan air, kita perlu melakukan percobaan. Jadi ini pembahasannya agak panjang membahas ini. Jadi misalkan ada air satu ember air yang tercampur oleh air mawar yang baunya sudah hilang. Campurannya itu kadarnya 1 gelas. Jadi air 1 ember tercampur air mawar 1 gelas. Tetapi air mawar itu tidak lagi wangi, sifatnya sudah sama dengan air. Untuk mengetahui apakah air ini kategori berubah atau tidak, kita perlu melakukan percobaan. Cara mengetahuinya adalah dengan cara mencampuri hal-hal yang telah ditentukan oleh ulama, benda-benda yang ditentukan oleh ulama. Jadi ada perasan anggur, ada buah delima, ada juga menyan Arab ya, menyan Arab. Itu nanti di salah satu kitab yang lain akan dibahas. Wal ma'il mustamali. Fa'ilam yamna itlaqas mil ma'i alaihi bi angkana taghayyuruhu bi tahiri yasiran aw bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qaddara mukhalifan wa lam yughayyirhu fala yuslab tuhuriyatuhu fa huwa mutahhirun li ghairi. Jadi air yang sudah tidak berubah lagi dikarenakan perubahannya sedikit, maka hukumnya tetap bisa mensucikan. Wa taraja bi qaulihi khalatuhu anit tahiril mujawiri lahu. Jadi air yang dalam kategori ini adalah air yang tercampur dengan benda. Artinya setelah benda itu menyampuri air, kita tidak bisa lagi memisahnya. Ini mengecualikan benda yang hanya jatuh di dalam air tetapi tidak tercampur di dalamnya. Artinya kita masih bisa memisahnya, kita masih bisa membedakan mana itu air, mana itu benda yang mencampuri.
Contohnya seperti air yang tercampur dengan minyak. Air yang tercampur dengan minyak ini tentunya hanya menempel, hanya bertetangga, tidak tercampur. Fa innahu bakin ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru ya kathiron. Jadi perubahan yang ditimbulkan oleh benda yang tidak tercampur dengan air ini tidak mempengaruhi hukumnya air. Wa kadzal mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghnil ma'u anhu katinin wa tuhlub. Begitu juga seperti halnya benda yang tidak bisa tercampur di dalam air adalah benda yang tidak bisa dihindarkan dari air. Jadi ada benda-benda tertentu yang dikecualikan dari benda yang merubah sifat air, yaitu benda yang tidak bisa dihindarkan dari air. Contohnya seperti lumut atau tumbuh-tumbuhan yang berada di air. Tentunya kita tidak bisa selamanya menghindarkan air dari itu. Lumut dan juga tumbuhan-tumbuhan yang berada di air ini tentunya sulit sekali dihindarkan dari air. Jadi bila ada lumut atau tumbuhan yang ada di air merubah sifat air, ini hukum airnya tetap bisa mensucikan, dikarenakan tadi bahwa kita tidak bisa menghindarkannya. Wa ma fi maqarrihi wa mamarrih, dan juga benda-benda yang terdapat di aliran air dan tempat berjalannya air. Wal mutaghayyiru bitulil muksi fa innahu tahur, dan juga air yang berubah dikarenakan tidak mengalir ya. Air yang tidak mengalir selama beberapa waktu pastinya ini memiliki perubahan baik bau ataupun warnanya. Perubahan yang demikian walaupun sifatnya berubah ini tetap tidak merubah hukum air dikarenakan tidak ada benda apapun yang menyampuri air.